إلى فاطمة الزهراء من حضرة الحسن البصري إلى حضرة جلال البغدادي إلى حضرة الشيخ القادر الأجيل إلى حضرة الشيخ منصور بن المدني إلى حضرة مهدي أحمد بن عزت إلى حضرة الباقي المقدم محمد بن علي بعلوي إلى حضرة الشيخ عبد الرحمن سلوم إلى حضرة الشيخ أبو بكر بن زيد إلى حضرة أبي عمر الأباظ وإلى حضرة أبي معبد الأحلام إلى حضرة الشيخ محمد راشد الفجري إلى حضرة الشيخ كشف الأنوار الفجري إلى حضرة الشيخ سلام عبد الفجري إلى حضرة الشيخ أبو محمد أمين بدر ولجميع مشايخنا ومعلمينا وعلى أزواجنا وذرياتنا أن الله يعلي درجاتنا الجنة ثم الفاتحة إلى حضرة أبينا وأمنا وأجدادنا وجداتنا وأمنا وعماتنا وخالنا وخالاتنا أن الله يغفر لهم ويرحمهم ثم الفاتحة أن الله يرزقنا العلم النافع والعمل الخالص المقبول وحسن التعليم والدلالة على الهدى والسبب بذلك قلب نبينا محمد صلى الله عليه وسلم وصحبه وعلى نية أن الله ينمر قلوبنا وقالبنا مع الهدى والتقى والأمن والغنى والموت على دين الإسلام بلا محنة ولا امتحان بجاه سيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم الفاتحة. يا رب يا بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله اللهم صل على سيدنا محمد وعلى ال سيدنا محمد وقال المؤلف رحمه الله تعالى ونفعنا بما في علومه في الدارين امين. وقال بعض الحكماء dan telah berkata oleh sebagian ahli hikmah orang yang bijaksana, man asbaha lazimahu amrani, barang siapa yang adalah seseorang itu berada di waktu pagi, lazimahu amrani, maka wajiblah bagi dia ada dua perkara. Yang pertama al-amnu, berperasaan aman, wal khawfu, dan berperasaan takut. Fa'ammal amnu fahuwa an yakuna aminan bima takaffarallahu lahu min amri rizqihi. Adapun yang dimaksud daripada perasaan aman itu berarti artinya merasa tenang, merasa aman dengan adanya takaffarallah, rezeki yang dijamin oleh Allah Subhanahu wa taala, min amri rizqihi, dari urusan rezekinya. Jadi pada waktu pagi bahwasanya merasa aman, merasa tenang aja dengan sebab daripada keluar rumah mencari rezeki, insyaallah rezekinya ada aja. Wa amal khawfu, adapun yang ada perasaan takut itu bahwa an yakuna khaiban bima amara bihi, merasa takut ketika belum bisa menyelesaikan suruhan atau kewajiban yang diperintahkan Allah Subhanahu wa taala, hatta yutimmahu, sampai menyempurnakannya. Jadi apa-apa saja yang pada sempurna daripada kewajiban terhadap Allah taala, hendaklah kita sempurnakan. Jadi ada dua, takut dan aman. Fa'idha fa'ala hadaini akrabahullahu bisyai'aini, apabila sudah bisa mengerti yang dua macam tersebut, maka Allah Subhanahu wa taala akan memuliakan seseorang itu dengan dua perkara. Ahaduhuma, salah satunya, hasilnya al-qana'atu bima yu'tihi, diberi rasa qanaah, menerima apa adanya dari pemberian Allah Subhanahu wa taala. Dia merasa aman, maka muncullah rasa qanaah. Apa yang dihasilkan, maka merasa bagi dirinya merasa cukup. Wattani, dan hasilnya yang kedua, halawatu ta'atihi, dapat menikmati lezatnya taat beribadah kepada Allah Ta'ala dengan sebab ada rasa aman, mengerjakan ibadah nyaman, mengerjakan yang lain nyaman. Kenapa? Karena ada rasa aman. Warawa Sufyan Tsauri an abihi an Sa'id bin Masruq rahimahullah ta'ala, diriwayatkan oleh Imam Sufyan Tsauri daripada ayahnya, daripada Sa'id bin Masruq rahimahullah ta'ala. Qala, berkata,
Sa'id bin Masruq. Karena Rabi' bin Khaytham adalah Rabi' bin Khaytham. Idza qila lahu, apabila dikatakan orang baginya, kaifa asbahta, bagaimana engkau berada di waktu pagi? Qala asbahna, berkata Imam Rabi' bin Khaytham, asbahna, kami sudah berada di waktu pagi, du'afa, merasa lemah, tidak punya apa-apa. Mudnibina, kami ini merasa banyak dosa. Ta'kuna ulu arzaqana, kami memakan akan rezeki-rezeki kami. Apa yang ada kami makan. Bahasa kitanya di pagi hari punya ada makanan di mana? Dimakan. Yang ada dimakan dingin itu. Mau wadai, makan wadai. Di syarat-syaratnya juga di waktu pagi, selama di waktu pagi liur masih nyaman, alhamdulillah. Pada pahit itu liur pada. Wa nantaziru ajalana, dan kami selalu menanti-nanti akan ajal kami. Artinya kami siap apabila ajal kami sampai. Karena ajal itu mendatang, dijemput. Wa Malik bin Dinar, dan daripada Malik bin Dinar, qila lahu, dikatakan orang bagi sidin, ditanya orang, kaifa asbahta, bagaimana engkau berada di waktu pagi? Qala kaifa yusbihu man kana munqalabuhu min darin ila darin. Dijawab oleh beliau, kami ini di waktu pagi seperti layaknya orang yang pindah, ada menetap dari satu tempat ke tempat yang lain. Min dari ila dari, la yadri ilal jannati, kami tidak tahu apakah kami pindah nantinya ke dunia, dari dunia ke surga, am ilan nari, atau pindahnya ke neraka. Anda berani memastikan? Itu Imam Malik bin Dinar. Wa dzukira anna Isa ibnu Maryam alaihi wassalam, disebutkan bahwasanya Nabi Isa alaihi salam, qila lahu, dikatakan bagi beliau, ditanya orang, kaifa asbahta, bagaimana engkau berada di waktu pagi? Ya Ruhullah, wahai Ruhullah. Gelar daripada Nabi Isa, Ruhullah. Qala, dijawab oleh Nabi Isa, asbahtu, adalah aku berada di waktu pagi, tidak memiliki, la amliku, tidak memiliki sesuatu apapun, kata beliau. Ma'arju, yang aku harapkan. Dari siapa? Wala astati'u dar'a ma akhawfu, dan juga kata beliau, aku tidak mampu menolak dari sesuatu yang aku takutkan. Misalnya aku takut, aku tidak sanggup menolaknya. Wa asbahtu murtahinan bi amali, dan adalah aku juga berbagi-bagi murtahinan, amal bergantung pada amal perbuatanku. Wal khairu kulluhu bi yadi ghairi, sedangkan kebaikan semuanya bukan di tanganku, kata beliau. Wala faqra afqaru minni, dan tidak ada yang miskin, yang fakir, yang melebihi kefakirannya daripada aku. Dan bisa ini beliau Nabi yang paling tidak punya apa-apa, yang di tangan beliau pun gak ada. Nabi yang fakir, yang tidak punya apa-apa beliau, tapi beliau tawakalnya kepada Allah Ta'ala kuat. Wakila li Amir bin Qais, ditanya orang juga Amir bin Qais, kaifa asbahta, bagaimana engkau berada di waktu pagi? Qala asbahtu wa qad awqartu nafsi, aku berada di waktu pagi dan aku mengakui banyak sekali min dunubi, dari dosa-dosa.
pagi sudah banyak sidin mengakui ada dosa. Kalau kita seakan-akan tidak punya dosa, yang namanya Udin berdosa. Sebiarnya bukan bernama Udin berdosa. Wa awqarani Allah Ta'ala min na'maihi. Lalu kata beliau juga, kata Amir bin Qais tadi, Allah Subhanahu wa Ta'ala telah melimpahkan nikmat-nikmatnya kepadaku. Fala adri a'ibadati, maka aku tidak tahu a'ibadati takunu tamhisan lidunubi, apakah ibadahku itu nantinya akan menebus segala dosa-dosaku, au syukron li ni'matillah, atau ibadahku itu nanti sebagai rasa syukur nikmat dan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi antara dua, aku beribadah dari sebab aku itu pengakuan diriku banyak dosa dan aku bawa ibadah. Apakah ibadahku itu nanti menebus dosa-dosaku, atau tujuannya kedua ibadah tadi mensyukuri nikmat yang diberikan Allah Ta'ala. Ini ucapan orang-orang yang dahulu. Itu ucapan orang-orang sahabat tabi'in mengandung hikmah. Apabila mereka ditanya orang, bagaimana engkau berada di waktu pagi? Wa dzukira an Muhammad ibn Sirin, disebutkan dua daripada Imam Muhammad bin Sirin, annahu qala lirajulin, bahwasanya Imam Muhammad bin Sirin berkata bagi salah seorang laki-laki, beliau menanyakan, kata Muhammad bin Sirin, kaifa haluka, bagaimana kabarmu? Faqala, berkata si laki-laki tersebut, kaifa hali man alaihi 500 dirhamin dainan, bagaimana aku di waktu pagi sedangkan aku sudah punya menanggung hutang 500 dirham. Tidak ada kupikirkan kecuali aku punya hutang 500 dirham. Mengatakan kepada Imam Muhammad bin Sirin. Setelah itu mendengar ucapan laki tersebut, padahal Ibnu Sirin, masuklah Imam Muhammad bin Sirin manzilahu, ke rumah Sirin, wa akhraja, dan mengeluarkan, mengambil alfa dirhamin, mengambil duit 1000 dirham, pada fa'aha ilaihi, dan menyerahkannya kepada si laki-laki tersebut. Ada itu ini. Yalah, ada dalam mendengar rumahnya utang, si Dima mendengar langsung masuk ke rumah, dia ambilkan 1000 dirham. Setelah itu apa? Ucapan sini, qala 500 yaqdi biha dainaka, 500 dirham ini engkau bayarkan dengannya akan hutang engkau. Wa 500 dirhamin, dan 500 yang sisanya anfiqha, engkau bayarkan, engkau belanjakan ala iyalika, atas keluarga engkau. Wa kana Ibnu Sirin lam yakun yas'al ahadan ba'da dzalika, dan adalah Imam Muhammad bin Sirin setelah perkataan tersebut tidak ada lagi menanyakan seseorang pada dzalika, setelah itu. Artinya setelah si laki-laki tersebut diberikan sidin pulih, isuknya tidak ada lagi laki-laki nang batangkai di muka rumah sidin gair kalau diberi sidin pulang laki nang lain. Jadi ada lagi yang batangkai rumah sidin. Kenapa? Kaifa haluka, kalau ada pulang nang batangkai di muka rumah sidin, tanya sidin, bagaimana kabarmu? Makhabatan an yakhbira an halihi, takutan yang bacungul di muka rumah sidin kalau ditanya sidin tentang hal keadaannya. Kalau sama seperti tadi,
Kayak itu pulang kejadiannya diambil akal sidin duit di rumah tadi. Jadi isu harinya ada lagi nang cowok nomor masjid. Rupanya bagaimana laki-laki nang ada merupakan pemulaan. Artinya ikam jangan bercowok nomor masjidin lah. Jadi pulang kembalian. Bayar bi amrihi fayasiru qiyamuhu, maka jadilah seakan-akan wajib atas sidin apabila sidin menanya keadaan orang tersebut, seakan-akan wajib sidin membalinya. Jadi isuknya balinan tidak kurang. Wa dzukira an Ibrahim ibnu Adham, disebutkan pula daripada Imam Ibrahim bin Adham, qala man asbaha lazimahu syukru arba'ati asya. Kata beliau, barang siapa yang adalah berbagi-bagi, maka hendaklah baginya bersyukur dengan 4 macam. Fayaqulu, yang pertama, syukurnya apa? Alhamdulillahilladzi, dia mengucap alhamdulillahilladzi nawwara qalbi binuril huda wa ja'alani minal mu'minina wa lam yaj'alni dhallan. Maka tahu apa artinya aja. Segala puji bagi Allah yang telah menyinari hatiku dengan cahaya petunjuknya dan menggolongkanku orang-orang yang beriman, bukan yang tersesat. Ucapan yang pertama kata Imam Ibrahim bin Adham. Wathani, dia hendaklah yang kedua mengucap alhamdulillah juga. Mengatakan pertama tadi ucapan yang kedua, dan ucapannya alhamdulillahilladzi ja'alani min ummati Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Segala puji bagi Allah Ta'ala yang telah menjadikanku dari umat Nabi Muhammad. Ya alhamdulillah juga kita dijadikan umat Nabi Muhammad. Wathalithu, ucapan yang ketiga kata beliau, an yaqula alhamdulillahilladzi lam yaj'al rizqi biyadi ghairihi. Segala puji bagi Allah Ta'ala yang tidak menjadi rezekiku di tangan orang lain. Artinya walaupun rezekiku itu banyak halangannya, tetapi hanya sampai 2. Walaupun orang itu menghalangi macam-macam, walaupun orang itu punya cara yang macam-macam menghalangi rezekinya, lawas kalawasat dia sampai 2. Warabi'u, yang keempat, an yaqula, dia membaca alhamdulillahilladzi, mengucap alhamdulillah alladzi satara ala uyubi. Segala puji bagi Allah Ta'ala yang telah menutupi segala macam kejelekanku. Artinya kita punya kejelekan, tapi Allah Ta'ala masih menutupi kejelekan kita. Wa yuqalu ma min yawmin asbaha fihi ibnu Adam illa qaradallahu alaihi asyrata asya'a. Dikatakan pula, siapa saja daripada satu hari itu asbaha, berbagi-bagi padanya oleh manusia atau anak Adam, maka setiap harinya itu diwajibkan atas 10 perkara. Engkau tak bisa mulan, alhamdulillah. Kadang awal 5-nya tegawi, alhamdulillah juga. Kadang awal 10-nya seperti tegawi, alhamdulillah juga. Kadang awal para yang apa yang pertama? Yang 10 macam itu diwajibkan dalam sehari. Pertama, al-awwal an yadhkurallah Ta'ala inda qiyamihi, berzikir menyebut nama Allah Ta'ala ketika bangun dari tidurnya. Punya ingat? Jangan ingat pada itu bacaan bangun tidur apa? Bacaan bangun tidur, bacaan anak tidur.
Alhamdulillah ahyana ba'da ma amatana wa ilaihi nusyur. Mau tidur kan? Murid, nah itu tadi. Alhamdulillah ahyana ba'da ma amatana wa ilaihi nusyur. Punya ingat juga bacaan. Sudah ingat pada itu. Karena Allah Ta'ala berfirman, A'udzubillahi minasyaitonirrajim wa sabbih bihamdi rabbika hina taqum. Bertasbihlah dan bertahmidlah, mengucap alhamdulillah kepada Tuhanmu ketika kamu bangun dari tidur. Menjadi tidak ingat kata wahai. Yang kedua, wasani, perintahnya yang kedua, sitrul aurati, adalah menutup aurat. Sebagaimana firman Allah Ta'ala, A'udzubillahi minasyaitonirrajim, ya bani Adam khudhu zinatakum inda kulli masjidin. Yang artinya, wahai anak Adam, pergunakanlah hiasanmu setiap berangkat menuju tempat sembahyang. Yang paling tidak hiasan itu adalah menutup auratnya. Hiasan, ada makna lain hiasan itu baju yang dipakai untuk sembahyang. Makna yang berikutnya adalah hiasannya menutup auratnya. Ini paling alih kita yang kadang baju itu berbayar tanggung, diangkat ke atas, di bawah kelihatan. Diangkat, ditarik ke bawah, di atasnya kelihatan. Atau selawat berbayar tanggung, dising-sing, di bawah kelihatan. Dari bawah, di atas kelihatan. Maksudnya tapali kayak selama semuanya kelihatan. Atau serundunan kelihatan barang-barang. Tetapi ada barang-barang, ada sarung dalam, serundunan kelihatan. Jangan kira-kira cukup sembahyang mau lawang, hari tarang panas hari kelihatan, tarang kelebihan. Karena terbiasa jam sarung dalam, ya di dalam sarung dalam itu kan itu ada bisa juga bersepak, ada biasa gatalnya. Nah, itu yang kedua. Yang ketiga, watsalisu itmamul wudhu'i fi awqatihi, menyempurnakan wudu fi awqatihi, pada waktunya. Artinya setiap datang sholat fardu dia berwudu. Di qaulihi ta'ala, karena firman Allah Ta'ala, A'udzubillahi minasyaitonirrajim, ya ayyuhalladzina amanu idza qumtum ila sholati faghsilu wujuhakum, al-ayat. Wahai orang-orang yang beriman, tiada engkau bangun akan melakukan sholat, maka basuhlah wajah dan kedua tanganmu hingga siku-siku, dan usapkanlah kepalamu serta basuhlah kakimu sampai dua mata kaki. Dan ayat panjangnya. Jadi membasuhnya daripada kita Imam Syafi'i itu antara mulai tumbuh rambut sampai ujung dagu rambut, min manabiti sya'ar, keseluruhan. Kemudian yang keempat, warabi'u itmamus shalah fi awqatiha, menyempurnakan salat pada waktunya. Artinya mengerjakan salat dengan tidak keluar dari waktunya. Sudah jelas. Pasti digawi ini yang wudu pasti digawi, gawi salat pasti digawi. Karena Allah Ta'ala berfirman, A'udzubillahi minasyaitonirrajim, inna sholata kanat 'alal mu'minina kitaban mawquta. Dan bahwasanya salat bagi orang mukmin merupakan kewajiban tertentu dengan waktunya. Wal khamisu, yang kelima, al-amnu biwa'dillah fi sya'ni rizki, merasa berperasaan tenang atas jaminan Allah Ta'ala tentang rezekinya. Kita merasa juga kelima ini setelah Allahumma mencari, tenang mencarinya, artinya adanya, dapat saja atau kulihat saja. Karena Allah Ta'ala berfirman, A'udzubillahi minasyaitonirrajim,
Wa ma min dabbatin fil ardi illa 'ala Allahi rizquha. Yang artinya tiada suatu hewan yang melata di muka bumi, di atas bumi, kecuali telah dijamin rezekinya oleh Allah Subhanahu wa taala. Walaupun ada banyak. Tapi rajab tiap hari sedikit tiap hari sedikit. Gimana mendabung? Terus saya ini besoknya ada lagi. Yang tak bisa diolong. Ada jual rezeki hari dikit, tapi tiap hari rajab. Anak-anak mendabung kan, tapi besok ada lagi. Anak-anak rajab tiap hari kan, tapi dikit-dikit kuliahnya. Anak duanya aja, anak duanya. Pasti ada salah satunya. Karena sudah ada ngatur. Wasadisu al-qana'atu bi qismillahi ta'ala li qawlihi. Yang keenam, merasa qana'ah atas rezeki pemberian Allah Ta'ala. Sudah di tangan kita qana'ah sudah. Tidak ada, jangan dicari. Sudah di tangan kita, gunakan qana'ah. Karena Allah Ta'ala berfirman, a'udzubillahi minasyaitonir rajim, nahnu qasamna bainahum ma'isyatahum fil hayati dunya. Kami yang membagi di antara mereka tentang urusan rezeki penghidupan mereka. Pada zaman pun alhamdulillah sudah Tagawi lagi salah satu daripada 10 ini nanti qanaah cukup banyak. Yang ada jangan dicari, yang ada gunakan. Yang sakit kepala tuh yang ada dicari. Karena itu sakit kepala ya, yang bertambah beban di kepala, beban banyak. Karena harus suruh beban udah. Karena harus suruh beban udah untuk pikiran. Sampai ke jantung beban. Sampai kita selalu beban. Ya Allah. Wasabi'at tawakkulu 'ala Allah. Yang ketujuh, berserah diri kepada Allah Ta'ala. Sudah keluar rumah mencari, berserah diri. Karena firman Allah Ta'ala, a'udzubillahi minasyaitonir rajim, wa 'ala Allahi fatawakkalu in kuntum mu'minin. Yang artinya kepada Allah Ta'ala lah kamu harus tawakal jika kamu memang benar-benar orang beriman. Ini pasti tidak begitu tawakal ini yang sehari. Wathaminu yang ke-8, as-sabru ala amrillahi ta'ala wa qadaihi. Sabar atas suruhan Allah Ta'ala dan sabar atas takdirnya atau qadanya. Liqaulihi ta'ala, karena firman Allah Ta'ala, a'udzubillahi minasyaitonir rajim, wasbir bi hukmi rabbika. Yang artinya sabarlah dalam menerima hukum Tuhanmu. Dari 68 nih, manusia kadang-kadang sabarnya satu hari, kadang-kadang malahan lalu macam-macam. Watasi yang ke-9, asyukru ala ni'matillahi ta'ala. 9, mensyukuri atas nikmat Allah Ta'ala. Artinya menggunakan nikmat Allah Ta'ala. Itu namanya syukur. Menggunakan yang kepada hal-hal yang baik. Sebagaimana Allah Ta'ala berfirman, a'udzubillahi minasyaitonir rajim, washkuru ni'matallahi in kuntum iyyahu ta'budun. Bersyukurlah atas nikmat Allah Ta'ala jika engkau benar-benar beribadah kepadanya. Jadi bersyukur itu apa? Awal ni'mah hiya sihatul jismi. Bersyukur menggunakan badan yang sehat. Wa'azamun ni'mati hiya, tapi yang paling besar nikmat untuk bersyukur hiya dinul islami, itu beragama Islam. Wa ni'amuhu katsiratun, dan nikmat-nikmat yang lain banyak. Bersyukur dengan nikmat iman,
beriman, masih ada iman kita. Karena iman itu bisa berkurang, yazidu wa yanqus, bisa bertambah, bisa berkurang. Bila melihat hal-hal yang dari Allah Ta'ala berkurang iman tadi. Bila menggawi hal-hal yang diperbukan Allah Ta'ala bertambah iman tadi. Ya Allah, iman yazidu wa yanqus. Asal jangan tiap hari berkurang terus. Artinya derajatnya itu turun naik iman tadi. Dalam derajat itu tabel Tuhan. Ini grafiknya naik turun. Jangan turun hilang lalu garis halba itu bahaya. Yang bagus itu stabil grafiknya tuh. Wal ashiru yang ke-10 al-aqlu minal halali. 10 adalah makan dari yang halal. Liqaulihi ta'ala, karena firman Allah Ta'ala, kulu min thayyibati ma razaqnakum, yakni al-halal. Makanlah yang halal daripada rezeki yang aku berikan kepada kalian. Nah, thayyibat itu adalah yang halal. Ada lagi makna lain, thayyibat itu yang halal dan bergizi. Nah, mengandung apa? Gizi, ada nilainya, mengandung vitamin, supaya makan itu supaya jadi tenaga, ada lesu pada loyo. Untuk ibadah dengan vitamin, menyewa harum vitamin lah, itu harum, dokter lang di sana harum tuh ngerapai itu nyaman, ada vitamin tapi nyaman. Itu hari dikit-dikit kayak gini, nah sana iwak talang harum itu 5 piring bisa ada itu. Ada sebahan buah-buahan ulah aja, cepat asam aja, bawang mentah nang baca enak muliur hari dingin habis. Baru tafakuri, bab membicarakan tentang bertafakur, berpikir. Qala al-faqih rahimahullah ta'ala, haddatsana al-Khalil ibnu Ahmad, haddatsana al-Abbas as-Siraj, haddatsana Abu Raja Utaibah bin Sa'd al-Baghlani, haddatsana Abi ibnu Abi Zurarah al-Halabi an Atha ibn Abi Rabah qala dakhaltu ma'a ibni Amr Ubaidullah ibnu Amir ala Aisyah radhiyallahu ta'ala anha. Daripada pengarang kitab meriwayatkan dengan sanadnya dari Imam Atha berkata, kami Ibnu Umar dan Ubaid bin Umair, kami berdua masuk berelang ala Aisyah, ke rumah Siti Aisyah. Fasallamna alaiha, maka adalah kami memberi salam atas Siti Aisyah. Faqalat, berkata Siti Aisyah, man haula'i, siapa kalian ini? Siti kedatangan Siti Aisyah. Faqulna, kami adalah Abdullah ibn Umar, kami Abdullah bin Umar. Wa Ubaid bin Umair, dan kami dan aku adalah Ubaid bin Umair. Faqalat, berkata Siti Aisyah, marhaban bika ya Ubaid wa Ubaid ibnu Umair. Artinya selamat datang, kata Siti Aisyah tadi, silakan. Malaka la tazuruna, faqala, kata Siti Aisyah, malaka la tazuruna, kenapa kalian tidak berziarah dahulunya kepada kami? Kata Siti Aisyah. Faqala Ubaid, berkata sahabat Ubaid, zur ghiban tazdad hubban, kata sahabat Ubaid, berziarahlah jarang-jarang agar bertambah cinta. Maksudnya apa? Baelang itu jangan tapi sering. Karena jangan baelang banyak orang kan. Esok itu pulang ini harus ya
punya setahun sekali kan berkunjung, datang, bertambah jin, bertambah jin dan bertambah suka. Kenapa? Hanya harus kena melihat. Ya, mereka menurutnya dalam kursus ini lama benar. Tiap hari tulang ya. Jadi orang bahkan berkunjung ya sebulan sekali atau setengah tahun sekali atau setahun sekali supaya bertambah hubban. Faqala Ibnu Umar, berkata sahabat Abdullah bin Umar, da'auna min hadza hadithuna bi'ajjana ra'aitu min Rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Ada aku suatu hadis, kata beliau, dan pernah aku melihat hadis itu atau suatu amalan yang diberikan Rasulullah. Faqala kullu amrihi ajibun. Berkata Siti Aisyah, setiap perkara itu yang aku mendengarnya dari Rasulullah adalah yang paling ajibun, mengagumkan. Gairu annahu atani, kemana kamu sahabat, bahwasanya kata Siti Aisyah, suatu hari atani fi lailati, Rasulullah pada suatu malam masuk ke rumahku, artinya masuk ke kamar Siti Aisyah binina Nabi. Pada khala ma'i fi firashi, maka pada waktu itu Nabi bersamaku di tempat paguringan. Hatta al-saqa jildahu bi jildi, kata Siti Aisyah, sampai Nabi itu merapatkan badannya dengan badanku, bi jildi, dengan kulitnya dengan kulitku. Faqala ya Aisyah, setelah itu berkata Nabi kita, wahai Siti Aisyah, atadzanina li, apakah, kata Siti Aisyah saat Nabi itu berlawan aku. Kemudian kata Nabi, apakah engkau izinkan aku ata'budu rabbi, beribadah kepada Tuhan. Wallahi inni lahibbu qurbaka, dan nama Siti Aisyah cinta, wahai Rasulullah, sungguh ulun sangat senang berdekatan dengan dia. Wala ahabbu hawaka, dan ulun tidak suka berjauh lawan dia. Nah, Siti Aisyah aja cinta lawan Nabi, artinya cinta banget Siti. Pokoknya dipersilakan Siti Nabi tadi untuk beribadah. Ila qurbatin fatawadda minha, kemudian Nabi berwudu minha, thumma qama, kemudian Nabi melaksanakan sholat tadi tahun. Babaka, lalu Nabi kita menangis di sembahyang. Wa huwa qa'imun hatta qalaqat dumu'u hajrahu, hingga sampai Nabi itu berdiri sedikit menangis, sampailah titikan banyak mata Nabi gugur ke pangkuan Siti Aisyah. Thumma ittaka'a ala syikatil aiman, kemudian setelah Nabi duduk sebagai duduk orang yang berdoa. Mawwadha yadahu al-yumna, meletakkan tangan yang kanan tahta qadul aiman, di bawahnya. Maka Nabi sampai berdoa menangis. Hatta ra'aitu dumu'a, sampai aku melihat kalau Siti Aisyah air mata Nabi tadi walaqatil ardu, titik ke tanah, ke lantai. Tsumma atahu Bilalun ba'dama adzana al-fajr. Aku lihat Siti Aisyah Nabi tadi sampai tutup sujud berdoa, meneteskan banyak matanya. Kemudian sampai waktu subuh, Bilal datang dan adzan subuh. Falamma ra'ahu yabki qala, sampai setelah itu Nabi keluar untuk sholat subuh, imam sholat subuh, Nabi kita melihat akan Nabi oleh si Bilal, yabki, masih ada bekas banyak mata. Qala lima tabaki ya Rasulullah, berkata sahabat Bilal, mengapa engkau menangis wahai Rasulullah?
wa qad ghafara laka ma taqaddama min dzambika, dan sungguh Allah Ta'ala telah mengampuni dosa-dosa engkau yang terdahulu, wa ma ta'akhkhara, dan dosa-dosa engkau yang di kemudian. Qala ya Bilal, oleh Nabi, wahai Bilal, apala akunu abdan syakura, apakah tidak aku ini sebagai hamba yang bersyukur? Sehingga aku jadi Nabi meneteskan banyak mata. Tangisnya Nabi bukan tangis kayak kita berbunyi. Nabi itu menangis tetes banyak matanya, ada bersuara. Kalau kita bisa jebakan berbohong, apalagi ada pembohong banyak. Sangat gempa cita yang besar. Wa ma li la abki wa qad nazaltu 'ala al-lailati. Mengapa aku tidak menangis, kata Nabi, dan sungguh telah turun atasku pada malam tadi ayat yang bunyinya inna fi khalqis samawati wal ardi ila qaulin, sampai faqina adzabannar. Itu ayat yang turun yang panjangnya, inna fi khalqis samawati wal ardi wa ikhtilafil laili wan nahari la ayatil liulil albab alladzina yadhkuruna Allah qiyaman wa qu'udan wa 'ala junubihim yatafakkaruna fi khalqis samawati wal ardi rabbana ma khalaqta hadza batila subhanaka faqina 'adzaban nar. Ini dalil tentang bertafakkur, berpikir, yang artinya bahwasanya dalam kejadian langit dan bumi bergantinya malam dengan siang itu suatu bukti kebesaran dan kekuasaan Allah Ta'ala bagi manusia yang berpikir, yakni mereka yang selalu mengingatnya baik ketika tegak berdiri, ketika sembahyang. Jadi sembahyang itu termasuk bertafakkur juga, mengingatkan apa? Keadaan berdiri, kemudian duduk dan berbaring hendak kuring. Kenapa hendak kuring termasuk tafakkur? Karena di situ bacaan juga. Hendak duduk, bacaan juga di situ. Serta selalu memperhatikan kejadian langit dan bumi hingga berdoa, melihat bumi dan langit saking indahnya sampai dia berdoa, wahai Tuhan, Engkau tidak menciptakan dengan sia-sia bumi dan langit ini. Maha suci Engkau ya Tuhan, selamatkanlah kami dari siksa neraka. Untungnya kami hidup di bumi ini, melihat bumi saking indahnya. Ada juga makhluk lain yang hidup di bumi, ada cucuk ya Allah. Makhluk di Mars, ya Allah, planet Mars. Di bumi orang hidup pakai pengkeng makhluknya, itu hidup di Mars sana. Kada sempurna makhluk wajahnya tuh, kayak aneh, muanya panjang lonjong. Untung kita makhluk hidup di bumi yang paling bagus sudah. Bersyukur kita hidup di bumi ini. Ada hidup di planet yang lain. Malam siang kita ada, planet yang lain malam-malam aja kadang terus dingin aja, jadi es harianan. Kita masih ada panas siangnya, masih ada panas dinginnya, malam siangnya masih ada. Itu termasuk Nabi bertafakkur dengan ayat tersebut. Lalu kata Nabi, wailul liman qara'aha wa lam yatafakkar biha. Apabila Nabi membaca ayat ini, hendaklah celaka atau bila orang baca ayat ini tetapi tidak memikirkannya. Nah, jadi kalau baca ayat ini harus bertafakkur bujur-bujur. Jangan sembarang baca aja. Itu maknanya dalam penciptaan langit dan bumi. Kalau diciptakan di bumi kan tentang sia-sianya. Kenapa ada sia-sianya? Semua terpakai kulit tiwadang kulitnya diulah pandai, giginya dijarang. Ada ngomong tiwadang kayu nang diulah, dicucul, diulah bara, diulah memasak. Habis pulang harangnya diulah, hirangnya diulah paharangan habis. Ada yang terpakai kiong, hilang isinya diulah hiasan, ya Allah, kiong yang lucu kayak siput.
Di semuanya ada danang tapak, ada tapak semuaan. Sandal hilang sebelah, diulah mainan kapalan. Sandal hilang sebelah, sandal buruk dipakui, diulah kapalan, kapal semuaan. Di semuanya ada tapakai, tidak ada nang diciptakan Allah nang sia-sia. Tapakai semua. Yang pintar aja, anak pintarnya tapakai aja. Ya kan? Tapakai semua, karena tapakainya. Itu adalah kata Nabi tadi. Jadi apabila baca inna fi khalqis samawati wal ardi, itu harus bujur-bujur mendalaminya. Ya, ada seorang baca aja ini hikmahnya, ini kandungan ayat Al-Qur'an dalamnya. Karena ada isi tafakkur. Qala haddatsana al-Hakim Abul Hasan. Lalu setelah itu melihat daripada Bilal, melihat Nabi menangis. Kata Bilal, wahai Rasulullah, hati pian ini sangat tersentuh apabila Bilal membaca ayat yang ini, kata Bilal tadi. Ulun hendak dua seperti pian ini, kata si Bilal. Tapi kadang ada Allah. Walawa fi ba'dil akhbar anna man nazara bin nujumi wa tafakkara fi ajaibiha wa fi qudratillahi ta'ala wa lam yaqra rabbana ma khalaqta hadza batila subhanaka faqina 'adzabannar kutiba lahu bi'adadi kulli najmin fis samai hasanatun. Disebutkan dalam sebagian kabar bahwasanya seseorang yang memandang, yang melihat an-nuzuma, keindahan langit, wa tafakkara, dan memikirkan fi ajabiha, dari keelokannya, wa yaqra'a, hendaklah dia membaca rabbana ma khalaqta hadza batila subhanaka faqina 'adzabannar. Bedanya kutiba lahu, dituliskan baginya dengan bilangan setiap benda yang di langit, dari bumi, dari bintang dan lain-lainnya, hasanah, ditulis ke satu kebaikan. Berapa jumlah bintang di langit, dari jumlah yang indah di langit, dari membaca yang Rabbana ma khalaqta hadza batila, dituliskan satu kebaikan. Atau melihat gunung yang paling bagus, melihat gunung hijau semuanya, membaca Rabbana ma khalaqta hadza batila, setiap berapa jumlah gunung dituliskan satu kebaikan. Berapa jumlah gunungnya, itu banyak. Satu kebaikan, satu gunung. Bentang ini indah, Rabbana ma khalaqta hadza batila. Punya ingat, malaikat itu baik. Harus saja. Kemudian semuanya qala adalah al-hakim. Mudah sekali dimudahkan Allah Ta'ala, sekitar semua Allah Ta'ala, fatihah semua khotimah, dijauhkan daripada semua khotimah, dan kita tidak dimatikan Allah sebelum daripada menzarahi makanan badan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ila hadratin Nabi al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammadin wa ala ali sayyidina Muhammad. Allahumma faqihna fi din wa 'allimna ta'wil. Allahumma faqihna fi din wa 'allimna ta'wil. Faqihna fi din wa 'allimna ta'wil. Rabbana atina fid dunya hasanah fil akhirati hasanah wa qina 'adzabannar. Sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa sallam. Walhamdulillahi rabbil alamin. La ilaha illallah, la ilaha illallah, Muhammadur Rasulullah, bi kulli lamhatin wa nafasin 'adada wasi'ahu ilmullah.